Amerika Serikat serang Venezuela, ini picu kecaman dunia. Itu yang akan menjadi pembahasan kita. Saya akan perkenalkan narasumber yang akan bergabung dalam pembahasan malam hari ini. Di sebelah kanan saya sudah hadir di studio bersama saya ada Mbak Dina Sulaiman, pengamat internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Sehat Mbak Dina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Mbak Dina juga kami sebetulnya menunggu kehadiran sambil kita juga tersambung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Prof. Hikmahanto, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Hikmahanto. Selamat malam Vena, Mbak Dina, Prof. sehat semua ya. Selamat malam Prof. Sehat, baik. Alhamdulillah. Saya terlebih dahulu ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini serangan yang dilakukan oleh Trump, Amerika Serikat ke Venezuela mendapatkan kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Seberapa besar kecaman yang dilakukan PBB? Adakah dampaknya Mbak Dina? Ya sejauh ini belum kelihatan dampaknya ya. Saya pikir yang perlu dilakukan sebenarnya Dewan Keamanan PBB harusnya bersidang dan kemudian memberikan hukuman ya. Cuma masalahnya hanya untuk bersidang pun harus ada persetujuan dari negara-negara yang pemegang hak veto ini. Termasuk Amerika Serikat. Ya Amerika sulit dibayangkan mau untuk mengadakan sidang Dewan Keamanan itu ya. Dan kalaupun misalnya berhasil untuk ada sidang, ketika ada resolusi tentu ya Amerika tidak mungkin menghukum dirinya sendiri ya. Jadi ya diveto juga pasti akhirnya, sehingga memang yang diharapkan sekarang ya memang negara-negara semua kompak ya bersuara untuk mengecam gitu. Karena emang ini pelanggaran hukum yang hukum internasional yang betul-betul telanjang ya, betul-betul terbuka, belak-belakan banget. Dan saya pikir ini presiden buruk ya buat tatanan internasional. Oke, saya mau ke Prof. Hikmahanto. Prof, apakah serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini bisa masuk ke dalam kategori pelanggaran kedaulatan negara, Prof? Ya, kalau misalnya masuk dalam kategori itu betul masuk. Karena di pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dikatakan di situ bahwa negara diminta untuk menahan diri menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ke wilayah teritorial integritas negara lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh Presiden Trump menyerang Venezuela itu jelas melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Tetapi pada waktu pertemuan Dewan Keamanan PBB karena ada emergency session yang diusulkan oleh Venezuela hari Senin waktu New York kemarin, itu Amerika mengatakan bahwa kami tidak melanggar hukum internasional. Ini semua kan proses penegakan hukum. Karena namanya Nicolas Maduro itu sudah 20 tahunan yang lalu kami cari. Dan kemudian kami melakukan tindakan ini adalah tindakan hukum. Kalaupun ada serangan, serangan itu tidak untuk menjajah. Tidak kemudian ada pasukan Amerika Serikat yang ada di sana. Kami melakukannya hanya 2 jam 30 menit menurut Trump. Lalu kemudian mengambil Maduro untuk dihadapkan ke pengadilan New York yang memang meminta sudah sejak lama yang bersangkutan untuk dihadapkan. Jadi kami tidak melanggar hukum internasional menurut Presiden Trump, wakil pemerintah Amerika Serikat, Dubes Amerika Serikat di PBB maupun Menlu Rubio. Jadi ini dianggap sebagai proses penegakan hukum. Kalau kita lihat tadi di footage gitu ya, itu terlihat di situ yang melakukan proses itu adalah DEA. Jaketnya itu di belakang tulisnya DEA. Itu yang disebut sebagai Drug Enforcement Agency. Jadi Drug Enforcement Agency ini kan lembaga penegak hukum. Jadi bukan kayak tentara dan sebagainya. Tetapi mereka memang dibantu oleh tentara yang melakukan serangan ke Venezuela. Nah, jadi sebenarnya selalu kalau dalam bidang hukum ini, satu fakta itu bisa dilihat dari 2 perspektif yang berbeda. Tapi menurut saya, kalau misalnya sebagaimana disampaikan oleh Menlu Rubio bahwa ini masalah penegakan hukum, harusnya secara hukum internasional, kalau misalnya ada pelaku kejahatan di negara lain, maka negara tersebut harus melakukan upaya yang namanya ekstradisi. Ya, yang melakukan penangkapan harus aparat lokal, bukan aparat dari negara tersebut. Polisi Indonesia itu akan kehilangan kesaktiannya apabila dia sudah masuk ke negara lain. Kehilangan jurisdiksinya, maksud saya, bukan kesaktian tentunya ya. Nah, ini juga di Amerika Serikat seperti itu. Nah, jadi ini menurut saya aneh. Tetapi Presiden Trump mungkin pagi tadi ya waktu New York atau semalam gitu ya, beliau mengatakan bahwa
kami tidak butuh hukum internasional. Ini yang repot lagi. Jadi hukum internasional katanya tidak dibutuhkan, lalu Amerika Serikat berdasarkan executive order dari Presiden Trump sudah keluar dari 66 organisasi internasional. Artinya apa? Artinya Trump sudah membuat pelemahan terhadap PBB, khususnya yang membahas masalah keamanan dan perdamaian internasional, yaitu Dewan Keamanan, dengan apa? Hak vetonya. Jadi tadi Mbak Dina mengatakan kalau misalnya ada resolusi yang akan menghukum Amerika Serikat, pasti akan segera di veto. Dan kalau kita lihat 5 negara pemegang hak veto itu, 2 negara, Rusia dan Cina, mengutuk Amerika Serikat. Tapi Inggris dan Prancis mengatakan enggak, ini enggak salah. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Trump ini membebaskan rakyat Venezuela dari rezim otoriter, rezim yang diktator, yaitu Maduro. Nah, ini kan sudah kita pertanyakan nih, komitmen dari Amerika Serikat, dari Inggris, Prancis terhadap hukum internasional. Padahal negara-negara ini yang paling rajin menceramahi negara-negara berkembang seperti kita, Indonesia, untuk taat pada hukum internasional. Sekarang kita bilang mana, ya kan? Nah, jadi jangan pernah percaya lagi. Belum lagi Amerika Serikat dengan keluar dari organisasi internasional, banyak organisasi internasional yang dia keluar. Berarti apa? Iuran dari Amerika Serikat yang biasanya besar terhadap organisasi internasional ini sudah tidak ada lagi, sehingga apa? Terjadi yang namanya pelemahan terhadap organisasi internasional. Demikian. Kalau dari Prof. Hikmahanto melihat langkah yang berkembang saat ini, termasuk juga langkah Amerika Serikat yang keluar dari 66 organisasi dunia ini sebagai pelemahan PBB begitu. Kalau dari Mbak Dina, adakah melihat rencana lain di balik apa yang dilakukan Trump baru-baru ini? Iya, kalau kita lihat apa sih alasan yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat, Marco Rubio, ketika menyebut kenapa kok harus keluar, itu mereka mengatakan bahwa ini organisasi yang mereka keluar itu adalah yang anti Amerika dan tidak ada gunanya katanya. Nah, kalau kita lihat apa sih maksudnya anti Amerika dan tidak ada gunanya? Kalau dilihat satu persatu itu ada berbagai organisasi yang memang di sana hanya meminta, bukan hanya ya, meminta bantuan Amerika Serikat sebagai negara yang besar dari sisi funding ya, pendanaan. Tapi kemudian kan namanya organisasi atau perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya itu kan memberikan kewajiban-kewajiban. Misalnya yang Trump keluar itu organisasi yang mengurusi perjanjian iklim, masalah iklim. Nah, itu kan artinya industri Amerika harus patuh ya tentang pengurangan emisi dan lain-lain. Nah, menurut Amerika Serikat loh, itu merugikan buat Amerika. Artinya di sini Amerika lebih mementingkan dirinya sendiri daripada keselamatan bumi dan dunia pada umumnya gitu ya. Lalu kemudian ada organisasi-organisasi yang untuk menguatkan demokrasi misalnya. Amerika keluar, artinya kan Amerika memang merasa nggak perlu lagi demokrasi kan. Dan kita lihat 3 tahun terakhir ini yang terjadi di Gaza, kemudian serangan ke Iran, itu kan menunjukkan Amerika juga tidak peduli juga dengan demokrasi ya. Dan kemudian awal Januari 2025 itu juga keluar juga dari Dewan HAM. Nah, ini menunjukkan Amerika memang ingin berkuasa sendiri, ingin menguatkan lagi unilateralisme, sehingga dia mau melakukan apapun yang sesuai dengan kepentingannya sendiri dan tidak lagi memperdulikan kehendak bersama negara-negara sedunia. Apa yang dilakukan Amerika Serikat ke Venezuela juga tentu membuat beberapa negara khawatir bahwa negara tersebut bisa mengalami situasi yang sama seperti Venezuela. Lantas negara-negara manakah saja yang ada kekhawatiran dan juga berpotensi untuk mengalami peristiwa seperti kita tidak ingin ya mengalami yang dialami oleh Venezuela? Ditahan nanti, kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.